Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini Sabtu tanggal 26 April 2025, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah melindungi dan menyertai kami pada malam yang lalu. Dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan memberikan nafas kehidupan. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai dan melindungi kami dalam pembacaan firman pagi ini, dan Engkau mampukan kami agar kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini terdapat di dalam Galatia 4 ayat 28, berbunyi demikian. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Galatia 4 ayat 28 ini menyatakan bahwa kita adalah anak-anak perjanjian sama seperti Ishak. Bahwa sebagaimana kita ketahui, Abraham mempunyai 2 orang anak, yaitu Ismail yang lahir dari perempuan yang menjadi hambanya, yaitu Hagar, dan Ishak yang lahir dari perempuan yang merdeka bernama Sarah. Bahwa Rasul Paulus memberikan suatu kiasan bahwa anak dari perempuan yang menjadi hambanya diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka diperanakan menurut janji. Oleh karena itu, maka Ismail sebagai anak dari seorang hamba perempuan, yaitu Hagar, lahir menurut daging. Sedangkan Ishak, anak dari seorang perempuan merdeka, yaitu Sarah, yang lahir menurut janji. Kelahiran dan kehadiran Ishak karena adanya perjanjian Abraham dengan Allah, sehingga kelahiran Ishak bukan dari usaha manusiawi Abraham dan Sarah. Kita pun dilahirkan kembali
melalui iman menjadi bagian dari keluarga Allah melalui kasih karunia-Nya. Kelahiran Ishak adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Keselamatan yang kita terima bukanlah hasil dari usaha kita, tetapi dari anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, berkat-berkat rohani maupun fisik yang kita nikmati bukan karena kebaikan kita, melainkan karena Allah yang setia kepada janjinya. Rasul Paulus berkata bahwa kedua ibu dan anak-anak mereka melambangkan dua perjanjian. Yang satu berkaitan dengan Sinai, hukum dan perbudakan. Yang lain berkaitan dengan Yerusalem surgawi, janji dan kebebasan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia agar jangan menggantikan iman kepada Kristus dengan tradisi Taurat. Jangan kembali kepada cara hidup lama. Jangan menyimpang dari jalan kesetiaan dan ketaatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Rasul Paulus juga memberi nasihat kepada jemaat di Galatia bahwa status orang Kristen adalah anak-anak perjanjian, bukan anak-anak perhambaan. Orang Kristen sudah hidup di dalam Yesus, karena itu jangan hidup lagi di dalam dosa. Orang percaya mesti hidup sebagai orang merdeka dalam kasih karunia Allah, bukan dalam dosa oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kehidupan orang Kristen seharusnya dijalani seperti anak janji. Kita hadir di dunia ini bukan karena keinginan manusia atau kedagingan, melainkan kehendak Tuhan. Karena itu, kehidupan orang Kristen pun harus mencerminkan kehendak Tuhan, bukan malah membelenggu diri pada berbagai perhambaan seperti tunduk pada aturan yang kaku, menghamba pada uang, takut pada kekuasaan atau hal lain. Orang Kristen harus siap hidup merdeka, seturut kehendak Tuhan, sehingga bisa seperti Ishak yang menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak yang lahir karena janji, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yang tidak dikuasai oleh berbagai nafsu duniawi. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memampukan kami untuk mengerti dengan baik. Engkau sudah memberkati kami di dalam kami merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman yang sudah kami renungkan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam melakukan kegiatan-kegiatan kami pada hari ini. Sertai dan berkatilah kami di dalam melakukan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah mendengarkan renungan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.